Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di webinar Keuangan Syarki di pagi hari ini. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali nih bersama para pelaku UMKM, pemilik bisnis, para founder, dan tim keuangan yang saat ini hadir. Dan pasti kita sama-sama memiliki tujuan yang sama ya, membuat bisnisnya semakin rapi, semakin sehat, dan semakin siap menghadapi peraturan atau perubahan-perubahan yang ada di pemerintah saat ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh banget nih Bapak Ibu berpromosi ria, menyampaikan siapa, dari mana, apa bisnis yang sedang dijalankan. Boleh silahkan kirim di kolom chat perkenalan Bapak Ibu yang mana pada akhirnya ujung-ujungnya bisa jualan. Gitu ya, Bapak Ibu. Boleh silahkan kirim di kolom chat kita berkenalan. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu berkenalan di kolom chat atau mungkin Bapak Ibu bersiap nih pagi ini gitu. Karena mungkin ada yang sambil rapi-rapi dagangannya, ada yang sambil briefing dengan tim atau karyawannya. Itu boleh banget siapin apa catatan, kemudian siapin minumnya. Karena kurang lebih selama 1,5 jam ke depan kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kemajuan bisnis Bapak Ibu. Gitu. Alhamdulillah kalau lihat saya profilnya Bapak Ibu di sini ada yang bisnisnya kuliner ya. Kemudian ada yang jasa, ada yang retail, distributor ya, dan juga ada yang baru banget mulai ya, belum belum memiliki laporan keuangan. Wah, ini keren nih. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kesempatan pagi ini yang mana saya melihat ya semangat Bapak Ibu ini sangat-sangat berarti karena pagi-pagi di hari Senin gitu ya, Bapak Ibu siap untuk meluangkan waktunya di kesempatan yang sangat berharga ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, semoga ya nanti harapannya di sesi hari ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar hadir nih, bukan hanya sekedar ikut Zoom, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan bekal yang praktis untuk membuat bisnis dari Bapak Ibu itu siap. Bukan hanya memiliki laporan keuangan yang baik, rapi, namun siap untuk menghadapi pajak dan aturan-aturan yang baru ke depannya. Seperti itu. Gitu. Gimana Bapak Ibu sudah siap? Boleh eh, tulis di kolom komentarnya ya. Sekalian kenalan gitu. Kenalan, saya Nanda dari Yogyakarta. Saya distributor frozen food misalnya. Wah, itu bakalan ada nih nanti mungkin yang nyari usaha yang sama. Boleh Bapak Ibu silahkan kirim di kolom komentarnya. Ya, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang ya. Saya di sini Raden Nanda Teguh, Bapak Ibu. Saya di sini akan menemani Bapak Ibu selaku MC dan moderator selama 1,5 jam ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan. Kalau nanti ada yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, boleh colek saya. Atau mungkin Bapak Ibu boleh aktif ya untuk menanyakan baik itu melalui kolom chat atau raise hand ketika acara berlangsung. Seperti itu. Itu Bapak Ibu, monggo silahkan berkenalan dulu. Maaf, saya ya, oke. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia hari ini, yang alhamdulillah sudah siap ya, sudah siap untuk belajar lebih banyak tentang keuangan, belajar lebih banyak tentang pajak. Harapannya Bapak Ibu di kesempatan ini bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin ya selama ini tidak Bapak Ibu dapatkan di luar gitu. Ya, karena saya melihat ya, kenapa sih kami itu menghadirkan agenda hari ini? Karena kami mendengar juga banyak isu terkait aturan baru terkait pajak 22% untuk UMKM, PT, dan CV. Nah, eh, kami melihat gitu banyak keresahan ketika mendengar angka 22% gitu ya. Dengan mendengar angkanya saja, pasti banyak sekali pemilik usaha yang deg-degan. Ya, mungkin banyak juga yang langsung berpikir gitu. Apakah margin bisnis saya akan habis?
Apakah semua transaksi ini harus dilaporkan gitu ya? Atau mungkin apakah pembukaan saya sudah aman? Bisa jadi banyak transaksi yang terlewat yang mengakibatkan boncos nih saya kalau bayar pajak. Wajar kalau Bapak Ibu semua merasa panik. Itu cukup wajar. Ya, apalagi sekarang kalau Bapak Ibu scrolling di media sosial, di Instagram, di TikTok, dan di manapun, kebanyakan informasi terkait pembahasan pajak ini sepotong-sepotong. Setuju gak, Bapak Ibu? Ya, sepotong-sepotong gitu. Ada yang hanya membahas tarifnya saja gitu. Ada juga yang membahas aturan barunya saja gitu. Diterbitkan dengan nomor aturan apa, kapan, siapa yang menerbitkan. Dan tidak ada yang merilis sebuah informasi tentang apa sih dampaknya ke bisnis sehari-hari seperti itu. Nah, pagi ini Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar menginformasikan, tapi insya Allah kurang lebih 1,5 jam ke depan nih Bapak Ibu harap bersiap karena kita tidak hanya akan membahas tentang pajak itu, pajak yang sepertinya saat ini sangat menakutkan. Nah, kita di sini akan membahas dengan lebih praktis. Ya, karena dalam banyak kasus, ternyata Bapak Ibu, masalahnya itu bukan hanya sekedar pajak ya. Mau pajaknya 22% atau kemarin 0,5% gitu. Nah, eh, tapi yang paling penting itu adalah tentang bagaimana kita bisa merangkum laporan atau data keuangan bisnis kita agar kita bisa menghitung dan mengambil keputusan sehingga pelaporan pajaknya itu bisa jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan ini mungkin dalam tahap yang mana Bapak Ibu sudah memiliki omset, ada transaksinya, penjualannya ada. Nah, tapi saat harus tahu laba bersih, biaya operasional, utang, piutang, pajak tercampur semuanya. Nah, disinilah titik Bapak Ibu harus penting merangkumnya, melaporkannya. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu, stay belajar sampai akhir ya, tuntas sampai akhir karena kami akan membahas clue-clue penting bagian mana yang perlu diwaspadai oleh UMKM, data apa saja yang harus disiapkan, dan langkah pertama yang bisa dilakukan agar tidak panik nih setiap kali ada perubahan pajak. Gitu. Harapannya setelah webinar ini Bapak Ibu tidak pulang dengan rasa khawatir. Bapak Ibu tanyakan kalau masih ada yang belum jelas karena kami berharap Bapak Ibu pulang dari webinar ini, Bapak Ibu mendapat gambaran yang lebih jelas, apa yang perlu cek, apa yang perlu dirapikan, sampai apa yang harus diambil tindakannya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, di sini saya lihat apakah sudah hadir Mbak Riani selaku pematerinya. Sudah hadir ya? Oke, ya, Alhamdulillah nih karena sudah hadir. em, Kita bersiap ya Bapak Ibu untuk masuk ke sesinya. Nah, namun sebelum masuk ke sesi materi, saya ingin menginformasikan nih beberapa informasi teknis ya terkait pelaksanaan. Yang pertama, Bapak Ibu selama materi berlangsung, mohon mic dimatikan terlebih dahulu ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab di sesi khusus nanti kami sediakan. Kemudian kalau ada pertanyaan langsung saja kirim di kolom chat. Ya, tidak perlu menunggu di akhir sesi. Ya, nanti untuk para peserta yang teraktif terbaik, nah ini ada sesuatu nih, ada hadiah dari panitia ya. Ya, nanti silakan. Yang penting Bapak Ibu eh, bertanya, sampaikan, jangan sampai pulang bawa kebingungan gitu ya malah ikut webinar ini malah jadi makin bingung gitu. Jangan ya, tanyakan Bapak Ibu di kolom chat. Nanti peserta teraktif akan kami dapatkan atau kami berikan hadiah. Nah, bisa juga setiap pertanyaan yang sudah tersampaikan dari pihak pemateri berkenan untuk menjawab langsung tanpa menunggu momen atau sesi Q&A selanjutnya ya atau di sesi setelah materi. Jadi silakan saja kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom chat. Kemudian ketiga, nah nanti panitia akan membagikan form kehadiran ya di kolom chat. Mohon Bapak Ibu isi
kolom kehadiran itu. Kurang lebih kolom kehadiran itu akan kami bagikan setelah sesi presentasi ya Bapak Ibu ya nanti ya di tengah-tengah antara presentasi dan tanya jawab nanti akan kami bagikan dan yang mengisi form daftar hadir nanti akan kami berikan rekamannya gitu. Jadi kalau yang tidak sampai mengisi kolom apa mengisi form kehadiran maka tidak mendapatkan rekamannya gitu. Itu ya dan yang terakhir jangan lupa siapkan kopi, teh, minuman, cemilan sampai catatannya supaya Bapak Ibu bahagia ketika menjalani pembelajaran di webinar ini. Gitu Bapak Ibu. Oke, baik, supaya tidak lama-lama lagi ya, kita ingin langsung belajar dan kita akan bersiap nih masuk ke sesi utama. Dan di sini saya sudah ditemani ya oleh Mbak Riani. Monggo Mbak Riani, apakah sudah hadir? Sudah Halo hadir ya. Kak, Sehat Mbak Riani? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Siap. Nah, Bapak Ibu, Mbak Riani ini akan membantu kita ya memahami tentang isu pajak, kemudian kita akan bersiap tentang pembukuan, laporan keuangan dan langkah praktis yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu untuk menghadapi tantangan aturan-aturan baru terkait pajak. Gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu pulang dari kesempatan ini tidak berpikir lagi tentang harus bayar berapa sih gitu. Tapi Bapak Ibu juga tahu bahwa bisnisnya sudah jelas, laporannya sudah jelas, sehingga keputusan-keputusan untuk pelaporan hingga pembayaran jauh akan lebih baik ke depannya. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan ke Mbak Riani untuk memulai sesi. Silakan Mbak Riani, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Nanda. Selamat pagi Bapak Ibu. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi ya oleh Pak Nanda, saya di sini sebagai pemateri di webinar hari ini dan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tadi ya terkait keuangan, pajak dan mungkin aturan pajak gitu yang mungkin juga terkait UMKM ada aturan baru nih terkait PP 20 tahun 2026 di mana tarif pajaknya itu ada sedikit perubahan gitu untuk beberapa badan usaha dan terkait juga ada aturan pemecahan omset ya yang sebelumnya mungkin ini agak cukup beda juga sih secara keuangannya nanti akan berpengaruh ke pajak gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Nanda tadi ya, bahwa sebenarnya pajak itu bukan suatu hal yang menakutkan dan bukan juga suatu hal yang memang perlu kita takuti dan kita hindari ya. Sebenarnya pajak itu tuh suatu hal yang yaitu akan mensupport secara bisnis dan itu ya memang suatu kewajiban yang harus dipenuhi ya ketika Bapak Ibu di sini punya usaha. Bahkan ketika pun belum punya usaha, sebagai orang pribadi pun pajak itu pasti akan melekat di diri masing-masing gitu. Tapi masih banyak banget ketika kita melakukan suatu usaha, itu kadang masih takut, wah gimana nanti dengan pajaknya, apa yang harus dilakukan, berapa saya harus membayar pajak, dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk ngomongin terkait pajak, itu sebelum kita ngomongin pajak, kita akan berbicara terkait keuangannya dulu. Jadi apakah keuangannya itu rapi atau enggak, kita bisa melihat profitnya secara baik, atau kita bisa melihat mutasinya secara baik atau enggak, itu yang akan menjadi masalah utama gitu. Itu akan menjadi concern utama sebelum kita ngomong pajak yang harus dibayarkan berapa gitu. Karena dengan adanya laporan keuangan yang tidak rapi itu akan berpengaruh kepada pajaknya gitu kan.
ya kita bingung nih untuk ngitungin pajaknya berapa gitu. Mungkin dulu dengan aturan yang lama ya, masih PP 55 tahun 2022 itu ketika PPh final UMKM-nya masih 0,5 dan itu masih banyak badan usaha yang bisa pakai, itu lebih dari ini ya, pelaku usaha mungkin masih agak tidak mementingkan untuk membuat laporan keuangan gitu karena secara pajaknya pun dihitungnya dari omset gitu. Jadi omset bulanan berapa nanti dikalikan 0,5 dan itu menjadi pajaknya dari badan usaha tersebut gitu atau dari pelaku usaha tersebut gitu. Namun dengan kemarin adanya perubahan PP di mana diubah bahwa PPh final itu nggak semuanya pelaku usaha bisa dapat. Nah, ini adalah poin penting ya, di mana pelaku usaha itu tuh mau tidak mau dituntut untuk merapikan laporan keuangannya, merapikan catatan keuangannya gitu, untuk melihat apakah memang dalam 1 tahun itu usaha, usaha tersebut tuh ada profitnya atau enggak gitu. Karena di dalam PP 20 tahun 2026 sendiri dikatakan ketika seperti UMKM ya, UMKM yang udah bentuk CV ataupun PT yang bukan PT perorangan itu udah nggak bisa pakai 0,5 dan harus pakai profit dari tahun tersebut gitu untuk menghitung pajaknya gitu. Lalu gimana nih caranya kita untuk tahu berapa yang harus dibayarkan, tarifnya berapa, profitnya berapa gitu. Nah, ini eh, hal yang perlu disiapkan ya. Berarti secara tidak langsung pelaku usaha itu tuh butuh untuk merapikan secara keuangannya gitu, secara pembukuan agar tahu berapa profitnya gitu. Nah, di sini ya, pajak itu tadi disampaikan kadang kita merasa atau sering banget kita merasa pajak itu tuh terasa berat gitu. Karena sebenarnya pajak itu terasa berat karena kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu berapa profit yang kita miliki sekarang, berapa biaya operasional yang harus kita akuin gitu. Dan eh, data-data keuangan lainnya ya yang ngebuat kita tuh mungkin merasa ketika ada pajak tuh sering panik ataupun tergesa-gesa gitu. Apalagi kalau misal ternyata ketika di akhir dihitung pajak yang kita bayarkan itu tuh cukup besar angkanya dan itu akan mengganggu secara cash flow perusahaan gitu atau cash flow usaha tersebut gitu. Yang mana berarti kita harus mulai nih untuk merapikan data keuangan kita gitu. Jadi sini dikatakan ya, ketika angkanya nggak jelas, pajaknya juga sulit nih untuk kita prediksi gitu. Nah, angka yang nggak jelas itu apa aja, itu bisa dilihat dari mulai laba bersihnya gitu. Ketika kita nggak punya laporan keuangan yang baik, kita nggak punya catatan apapun terkait keuangan, itu usaha itu kita bingung nih untuk menghitung gitu. Sebenarnya saya tuh punya laba tuh berapa sih? Kemarin pendapatannya berapa? Kemarin pengeluarannya berapa gitu kan. Apalagi mungkin kalau misal usahanya cukup besar dan uh, secara keuangan itu kan memang dalam aturannya ya, dalam standar akuntansinya keuangan itu diatur untuk menggunakan accrual basis gitu, yang mana mungkin bisa jadi catatan yang sekarang itu tuh tidak menampilkan laba bersih yang sebenarnya gitu. Hanya mungkin dilihatnya dari uang masuknya aja, padahal uang masuk itu belum tentu itu labanya gitu. Nah, makanya itu dari usaha itu harus tahu nih, harus bisa mencatat dan merapikan data keuangannya gitu. Nah, ini akan penting banget karena kita dari keuangan yang rapi itu bisa melihat laba bersihnya berapa. Yang mana nanti laba bersihnya ini bisa kita hitung gitu tarif yang akan kita gunakan dan uang yang akan kita bayarkan ke pajak itu tuh berapa di tahun depan ataupun tahun ini gitu. Terus kemudian kita juga bisa tahu nih biaya operasional yang kita keluarkan tuh apa aja gitu. Kemarin kita bisa eh mengeluarkan itu untuk gaji kira-kira berapa ya gitu. Kalau kita nggak punya catatan apapun, kita cuma ngawang aja, itu bisa jadi ingat, bisa jadi enggak. Dan itu pun mungkin ingatannya jangka pendek ya. Bulan depan ketika kita
ngecek lagi kira-kira kemarin berapa yang gaji gitu. Itu juga karena kita nggak catat, jadinya kita kayak harus ngecek lagi ke rekening korannya juga gitu. Dan mungkin itu juga jadi nggak langsung tahu ya gitu. Kita mengeluarkan biaya gaji itu berapa. Begitu juga dengan operasional lainnya, terutama berkaitan dengan bahan baku ataupun bahan lainnya ya yang berkaitan dengan produknya gitu. Nah, itu akan membantu banget nih untuk tahu gitu. Kira-kira saya tuh terlalu banyak mengeluarkan biaya operasional atau enggak ya gitu. Dan itu juga akan membantu untuk menghitungkan margin produknya ya yang akan dijual gitu. Jadi biar tahu kita tuh apakah menjual produknya tuh terlalu kecil harganya atau sudah pas atau terlalu tinggi gitu. Nah, itu perlu nih untuk tahu eh, biaya yang dikeluarkan itu apa aja gitu. Terus kemudian secara uang masuk ya, mungkin kalau uang masuk bisa dibantu dari rekening koran gitu. Namun kalau misal dilihat dari rekening korannya aja, tapi kita tidak punya catatan yang dia tuh satu dengan beban, itu jadi kita juga cukup sulit gitu untuk tahu sebenarnya berapa nih dari profitnya perusahaan gitu, dari labanya gitu kan. Terus kemudian juga dari kas tersedia ya, kas tersedia itu mungkin bisa juga ini pasti bisa sih untuk dilihat sebenarnya di saldo akhir rekening koran ya gitu. Cuma dari kas yang tersedia di rekening koran, apakah iya memang itu tuh benar-benar uang yang tersedia yang bisa kita gunakan gitu, atau sebenarnya uang itu tuh memang digunakan, tapi ternyata kita masih banyak utang nih, yang mana itu juga harus dibayar gitu. Jadi sebenarnya kas yang tersedia sekarang yang bisa dipakai untuk operasional selain untuk membayar utang tersebut tuh berapa gitu. Nah, itu juga nggak bisa kelihatan ketika dalam usaha itu tuh nggak punya keuangan ya, nggak punya catatan keuangan yang jelas gitu dan rapi. Terus kemudian juga laporan rutin ya. Apakah iya kita harus melakukan laporan rutin? Sebenarnya enggak. Bisa jadi dalam usaha itu kalau misalnya yang kecil itu tuh mungkin bisa dipakainya atau dibuatnya tuh 1 tahun sekali gitu. Tapi kalau dibuatnya seperti itu, kita jadi sulit nih untuk menentukan atau membuat keputusan ketika di bulan berjalan kita butuh mungkin, oh kita butuh pengeluaran yang lebih besar, kita butuh adanya pengadaan aset gitu. Nah, itu tidak karena data keuangannya itu tuh tidak rutin ya atau direpel tadi 1 tahun sekali gitu. Jadi di tengah jalan kita mau membuat keputusan itu kita nggak punya data apapun gitu. Kita belum punya data yang valid ya untuk yang memadai lah gitu untuk membuat keputusan apakah oke untuk kita menambah pengeluaran atau kita menginvestasi ke hal lain gitu. Itu nggak eh, tidak bisa dilihat ya gitu. Maka dari itu biasanya laporan keuangan itu atau catatan keuangan itu dibuatnya secara rutin gitu, rutin bulanan. Jadi setiap hari, mungkin kalau setiap hari kesulitan bisa direkap setiap minggu gitu. Tapi kok catatan itu biasanya di cut off ya atau ditutupnya itu kayak 1 bulan sekali, 1 bulan sekali gitu. Biar tahu secara bulanan itu saya profitnya berapa ya, saya ada pendapatan tuh berapa, saya biaya operasional itu berapa gitu. Dan itu pun nanti bisa nih dibandingkan dengan eh, pendapatan-pendapatan atau profit-profit di bulan berikutnya ya. Jadi biar tahu nih trennya tuh kita setiap bulannya naik kah atau turun gitu. Itu perlu tahu nih gitu. Makanya perlu catatan keuangannya tuh dibuat rutin gitu. Terus kemudian, nah ini juga hal yang cukup menyulitkan ya ketika keuangan pribadi dan usaha itu tuh masih tercampur gitu. Apalagi mungkin masih banyak banget ya yang saya temuin ketika usahanya itu masih baru berdiri ataupun mungkin masih rintisan 1 tahun, 2 tahun gitu, itu biasanya untuk rekeningnya itu tuh masih dicampur nih antara rekening pribadi sama rekening usahanya gitu. Terus nanti ketika kita mau bikin catatan keuangannya, bingung sendiri tuh, aduh kemarin mana aja ya yang bagian dari usaha, kemarin pengeluaran mana aja nih yang di bagian dari usahanya gitu. Itu sulit gitu. Padahal apa ya, membagi atau memisahkan rekening pribadi dan bisnis itu sekarang udah cukup mudah ya.
bisa kalau kayak di Bank Jago itu ada beberapa kantong yang bisa dipakai gitu dan kantong itu sendiri pun punya historinya masing-masing ya yang itu akan memudahkan nih ketika kita pengen memisahkan antara rekening pribadi dan rekening bisnis gitu. Terus kemudian juga bank-bank lain pun juga sekarang udah banyak ya yang punya kantong-kantong seperti itu gitu dan itu harusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu untuk kita meningkatkan catatan keuangan di usaha kita sendiri gitu agar keuangannya nanti rapi seperti itu. Jadi pajaknya itu akan terasa ringan ya ketika kita tuh punya catatan keuangan yang rapi gitu. Kita tahu berapa pastinya gitu kinerja dari usaha kita sendiri setiap bulan dan secara keseluruhan tahunannya pun kita juga tahu seperti itu. Itu akan memudahkan nanti ketika menghitungkan pajak di akhir tahun. Nah, terus kemudian apa aja sih tanda-tanda ketika suatu keuangan, catatan keuangan, pembukuan itu tuh belum siap nih gitu. Nah, ada beberapa hal ya, yang ini bisa juga jadi refleksi dari Bapak Ibu sendiri gitu. Apakah Bapak Ibu tuh bisa tahu secara jelas data-data yang eh, di bawah ini atau enggak gitu. Jadi ketika pembukuan itu tuh belum rapi atau belum siap ya untuk bisnis itu biasanya kita nggak tahu nih atau kita kesulitan untuk melihat laba dari usaha itu sendiri gitu seperti tadi ya yang saya jelaskan ya ketika nggak ada catatan keuangan yang rapi tidak rutin mencatatnya kita jadi bingung nih berapa ya kemarin labanya atau profit usaha saya itu berapa ya apakah positif ataupun negatif gitu dan apakah iya kemarin hanya 100.000 aja saya profitnya atau sebenarnya itu lebih ya? Atau mungkin bisa jadi kurang nih dari 100.000 karena ada beberapa beban yang belum dicatat nih gitu. Jadi kayak kita nggak tahu secara pasti laba dari usaha itu tuh berapa gitu. Terus kemudian adanya cash flow yang membingungkan ya. Cash flow-nya lebih ke yang tadi ya, ketika kita ada uang yang tersedia, itu apakah memang iya ya, itu tuh uang saya semua gitu. Terus kemudian secara uang yang kita terima pun, apakah iya kemarin itu saya dapat uang sebanyak itu tuh dari kegiatan operasional jualan saya ya? Atau ternyata saya itu kemarin dapat uang sebanyak itu tuh ternyata dari pinjaman bank nih gitu. Atau dari hasil investasi saya gitu. Nah, itu tidak tergambar ketika Bapak Ibu di sini tidak punya catatan keuangan yang lengkap dan rapi gitu. Kita nggak tahu nih berapa uang yang dihasilkan dari operasional ataupun uang yang dihasilkan dari pendanaan tadi ya atau ketika pinjaman gitu. Karena takutnya kalau misal tidak ada catatan yang rapi, ketika kita ada hanya berpatokan dari rekening koran ya, oh kita ada uang nih banyak gitu. Ternyata uang itu tuh bukan hasil dari operasional, hasil dari jualan, tapi hanya hasil oh kemarin dapat suntikan dana nih dari bank gitu. Yang mana berarti tidak semuanya uang di situ tuh kita bisa menggunakan, tapi kita masih punya tanggungan nih untuk membayar utang tersebut gitu. Beda lainnya ketika kita punya uang 300 juta tapi benar-benar dari usaha gitu. Itu akan, oh berarti kita bisa menggunakan 300 juta ini secara maksimal dan kita nggak punya tanggungan nih untuk membayarkan utang ke bank gitu. Nah itu akan berbeda ya keputusannya nanti ya untuk secara pengeluarannya gitu. Terus kemudian, nah ini nih yang sering juga ya ketika biaya itu tuh belum terdokumentasikan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita belum punya catatan ataupun ya kita kadang nyatet gitu, tapi untuk nota-notanya sendiri ataupun kwitansi itu biasanya kayak yang langsung dibuang gitu. Padahal keuangan itu pasti akan melekat banget dengan kebutuhan administrasi gitu. Begitu juga dengan nanti misal pun di pajak gitu. Di pajak ketika ditanyain, kamu benar profitnya segini gitu. Oh iya Pak, saya benar profitnya segini. Lalu mana buktinya? eh Biaya kamu benar nggak sekian-sekian gitu. Oh benar kok Pak, mana buktinya gitu. Nah itu pasti nanti akan ditanyain bukti dari transaksinya ya gitu. Mungkin kalau misal memang masih pengeluarannya itu langsung dari rekening koran, bisa dibantu di rekening koran gitu. Tapi kadang di rekening koran pun tidak bisa menggambarkan secara rinci ya kebutuhan dari pengeluaran itu tuh apa gitu. Terus apalagi juga kalau misal ada beberapa
pengeluaran itu yang keluarnya dari kas kecil gitu atau dari uang tunai gitu. Apalagi kalau uang tunai kan berarti nggak bisa kita buktikan ya dari rekening koran ya. Nah, itu juga akan berpotensi tuh jadi masalah gitu. Ketika secara pembukuan kita tidak punya arsip administrasinya gitu. Kalau secara keuangan sendiri dan pajak biasanya tuh kalau sudah punya catatan pembukuan itu bukti-bukti transaksi diarsip sampai dengan 5 sampai 10 tahun ya gitu. Nah, karena kenapa sampai sejauh itu? Karena biasanya nanti kalau kayak pajak pun, sengketa pajak pun dia bisa sampai 5 tahun gitu. Dan itu pun juga jadi mitigasi resiko ya. Itu akan membantu banget ketika nantinya mungkin tiba-tiba butuh untuk pajak atau apapun gitu. Dan itu pun juga akan membantu secara keuangan gitu. Jadi dokumentasi itu tuh sangat penting gitu, sangat penting ketika kita melakukan pembukuan gitu. Jadi nggak hanya asal nyatet aja terus notanya dibuang itu tidak, tapi notanya juga ikut disimpan gitu. Paling nggak tadi ya 5 tahun gitu. Jadi nanti ketika uh, misal di kemudian hari tiba-tiba dibutuhkan uh, arsip-arsip tersebut, nah dari pelaku usaha ini tuh udah punya nih gitu. Oh, saya udah punya nih arsip-arsipnya gitu. Tinggal nyari aja yang dibutuhkan yang mana gitu. Itu akan sangat membantu gitu. Terus kemudian yang keempat, tanda-tanda pembukaan yang belum siap itu adalah perannya belum dibuat rutin seperti tadi ya yang saya sampaikan. Boleh, Mbak. Ya, sebenarnya nggak boleh banget juga, tapi masih bisa lah gitu. Ketika usaha yang masih kecil, itu, ah saya mau bikin laporannya langsung tahunan aja lah gitu. Itu boleh, cuma jadi itu akan jadi masalah gitu ketika nanti memang butuh keputusan di pertengahan tahun. Terus juga kita nggak tahu nih secara bulanannya itu tuh omsetnya berapa, profitnya berapa, itu nggak tergambar gitu. Dan bisa jadi tiba-tiba di tengah tahun kayak omsetnya menurun banget nih gitu. Tapi karena kita nggak punya catatan, kita taunya pas udah di akhir tahun, dan akhir tahunnya ternyata kayak, oh ternyata kita kemarin di pertengahan tahun salah yang membuat keputusan ya gitu. Udah labanya nggak ada, ternyata kita malah belanjanya banyak gitu. Nah itu malah jadi kita membuat ini ya, salah keputusan dan kita baru nyadarnya tuh setelah keputusan itu udah diambil dan agak jauh gitu. Jadi laporan keuangan dibuat rutin itu tujuannya adalah biar kita tahu nih secara walaupun tidak real time sekali ya, tapi secara setiap bulannya tuh kita tahu nih dari kinerja keuangan kita tuh, kinerja usaha kita tuh seperti apa gitu. Dan kalau misalnya kita mau naikin produksi, kira-kira bisa nggak ya? Nah, itu bisa dilihat dari laporan keuangan bulanan yang sudah dibuat seperti itu. Terus kemudian juga dengan eh, pembukuan yang tidak rapi juga biasanya kita mikirin pajaknya tuh di akhir-akhir nanti gitu. Kayak kalau ini ya perorangan ya, misal di bulan Maret gitu. Nah, itu kita baru mikirin tuh, oh iya saya butuh harus bayar pajak gitu. Terus mikirnya baru Januari sampai Maret itu tuh baru dipikirkan gitu. Terus gimana ya cara ngitungnya ya? Apa aja yang dibutuhkan? Terus misal konsultasi nih ke yang ahli gitu dalam menghitung pajak atau konsultan pajak gitu. Pas saya mau bayar pajak, kira-kira apa ya data yang dibutuhkan? Terus dari konsultannya bilang, saya butuh laporan keuangannya. Aduh, ternyata saya nggak punya gitu. Nah, ternyata itu kan jadi merembet lagi ya. Hanya ngomongin pajak, ternyata yang dibutuhkan keuangan. Ketika keuangannya nggak siap, ya kita keteteran lagi nih. Berarti harus dibuat dulu ya keuangannya. Ya iya gitu. Nah, kalau seperti itu berarti kayak harus kerja lembur ya untuk membuat laporan keuangan dalam 1 tahun itu buat tahu kira-kira berapa nih laporan keuangan yang eh sorry pajak yang harus dibayarkan gitu. Nah itu kan jadi eh sibuk lagi ya jadi kayak aduh jadinya prioritas banget nih gitu. Padahal itu sebenarnya suatu pekerjaan yang bisa dicicil kalau kitanya melakukan pembukuan rapi gitu setiap bulannya. Nah terus kemudian eh ini ada bukti transaksi tersebar ya. Nah, bukti transaksinya juga ketika tadi ya tidak ada dokumentasinya, terus juga rekeningnya itu tuh masih tidak dipisah dengan pribadi, terus ternyata pribadi itu tuh punya nih banyak rekening gitu. Terus itu kan transaksinya kan juga jadi kecampur-campur ya. Terus juga bukti transaksinya juga bisa jadi eh,
kesebar-sebar gitu karena kita nggak mengarsip sendiri gitu. Kadang kalau misal pun udah mengarsip tapi kita nggak ngefilling jadi satu satu bulan itu jadi kayak kadang transaksi ini dipegang sama ini, transaksi ini dipegang sama ini gitu. Terus kita nggak ngumpulin jadi satu, terus ya udah gitu. Kita nggak tahu nih sebenarnya diarsip kok, tapi ya kita nggak ini nggak tahu kemarin siapa ya yang megang gitu. Nah itu juga jadi masalah nih gitu. Padahal harusnya ketika ada arsip ya itu nanti di filing satu bulan gitu, dikumpulin satu bulan untuk transaksi bulan Maret ya udah itu terkumpul jadi satu di bulan Maret semua gitu. Jadi ketika nyari pun itu mudah gitu. Terus kemudian, nah ini ya, yang pribadi dan bisnis tercampur itu sama aja dengan yang rekening tadi ya. Ketika rekeningnya masih campur, itu tanda-tanda nih Bapak Ibu tuh punya usaha tapi nggak siap untuk seperti nggak siap untuk membuat usaha juga gitu. Karena Bapak Ibu nggak mempersiapkan secara detail ya atau secara rinci gitu, secara benar-benar, secara baik bahwa oh ya ketika saya membuat usaha ya biar saya gampang monitornya juga, saya harus nih untuk memisahkan rekening saya dengan rekening pribadi gitu. Nah, kalau misal usaha tapi rekeningnya belum dipisah, nah ini jadi tanda ya, bener nggak mau usaha gitu. Atau kan nantinya juga ketika usaha kita pengennya itu bertahan lama ya, bertahan ya sampai selama-lamanya gitu usaha itu dan itu pun pengen usahanya berkembang gitu. Nah, ketika pengen kayak gitu ya kita mulai nih dari hal kecil dulu gitu. Karena mumpung masih kecil, mumpung masih sedikit transaksinya dan itu masih gampang. Jadi yuk mulai kita pisah dari kecil gitu. Karena nanti kalau udah besar terus kita pisah itu makan akan jadi lebih sulit ya gitu. Karena udah banyak datanya, udah banyak mutasinya, terus ternyata uangnya udah semakin banyak. Kita nggak tahu nih sebenarnya kemarin uang yang dari usaha tuh berapa sih? 100 juta kah? Atau ternyata 200 juta nih yang harusnya jadi uang di usaha tersebut gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir sering terasa kurang ya gitu. Nah, ini juga bisa dilihat ya gitu. Jadi ketika kita nggak punya catatan, kita nggak tahu data keuangannya kayak gimana. Terus kita juga hanya melihat nih secara di rekening koran saya ada uang nggak ya? Oh, kalau ada berarti saya punya banyak uang nih untuk operasional. Kalau enggak, berarti saya nggak punya gitu. Terus kadang ternyata ketika usaha selalu di akhir bulan kok saya merasa kayak uang saya segitu-segitu aja ya atau enggak kok semakin menurun ya apa yang salah ya gitu. Nah, ketika kita nggak punya catatan keuangan yang rapi, kita nggak tahu nih gitu. Oh ternyata bisa jadi kas kita yang selalu terasa kurang itu tuh karena kita tuh selalu rugi di awal-awal tahun kemarin, di kuartal satu kemarin atau semester satu kemarin tuh kita ternyata tuh rugi 3 bulan gitu. Nah, itu kalau nggak punya catatannya kita nggak tahu nih kenapa kas kita tuh selalu kurang gitu. Tapi ketika kita punya catatan keuangannya, kita bakal bisa kayak bilang, oh pantas aja saya ngerasa bahwa uang saya tuh selalu tergerus gitu dan selalu merasa lebih sedikit gitu karena ya pantas aja orang bulan kemarin aja saya selalu rugi kuartal kemarin kuartal satu saya rugi gitu dan ruginya cukup banyak dan ternyata ketika sampai dengan kuartal 2 ini sampai dengan bulan ini eh profit sih tapi profitnya belum nutup nih untuk 3 bulan pas di awal pas rugi gitu ya berarti pantas aja sih uang saya belum banyak gitu nah itu Bapak Ibu bisa membaca nih dengan jelas ya ketika punya pembukuan gitu, ketika punya catatan keuangan yang rapi gitu. Itu bakal memudahkan dan itu bakal tahu nih, bakal tahu kondisi realnya tuh seperti apa gitu dan mudah banget ya bilang seperti kayak tadi gitu. eh oh saya tahu nih ternyata seperti ini kondisinya gitu. Itu bakal terbantu gitu. Tapi ketika Bapak Ibu nggak punya catatan keuangan itu jadi saya cuma menerka-nerka aja kemarin kira-kira kenapa ya? Kemarin kira-kira kenapa ya gitu. Dan itu pun juga hanya sesuai ingatan aja gitu. Sedangkan kalau ada catatan keuangannya, ada pembukuannya, itu kita bisa juga didukung oleh data gitu. Oh, kemarin saya ngeluarin ini. Oh ya, ternyata Maret itu tuh saya ngasih THR nih ke tim saya. Pantesan saya pengeluaran lebih banyak gitu. Ternyata itu membuat kas saya juga semakin sedikit ya gitu. Nah, itu bisa jadi lebih clear ya untuk membacanya gitu. Jadi ya itulah di sini ada 8 ya tadi yang saya sampaikan gitu. Itu bisa
yuk coba Bapak Ibu refleksi gitu. Kira-kira apa ya yang masih kurang di saya ya untuk eh tadi ya, untuk memudahkan saya gitu untuk membaca membaca profitnya atau apapun gitu. Kalau semua itu tuh masih kesulitan, nah berarti Bapak Ibu ini bisa dikatakan belum siap 100% ya untuk melakukan usaha gitu. Apalagi untuk pembukuannya juga gitu. Ya mungkin kalau 100% melakukan usaha siap sih, tapi untuk pembukuannya nah ini nih yang belum siap gitu. Padahal pembukuan itu tuh bagian dari hal yang penting juga gitu, yang nggak boleh dilupakan ketika kita membuat sebuah usaha seperti itu. Nah, pembukuan sendiri itu tuh bisa menjadi dashboard atau ya menjadi dashboard kesehatan bisnis gitu. Nah, di sini kita bisa tahu nih dari pembukuan, dari catatan keuangan tadi tuh kita bisa tahu sebenarnya usaha kita tuh sehat atau enggak sih gitu. Nah, ada banyak hal ya yang bisa dilihat gitu. Kalau misal kita punya catatan keuangan tuh kayak tadi, kita bisa tahu nih tren dari omset kita, tren dari pemasukan kita itu tuh seperti apa, apakah selalu naik dari Januari sampai Desember atau ternyata naik turun gitu. Terus nanti juga bisa dilihat kita tuh paling kecil pemasukannya tuh di bulan apa sih gitu, ataukah di bulan oh ternyata September. Terus nanti bisa dilihat juga ternyata September tuh kira-kira kenapa ya saya omsetnya tuh sedikit gitu. Nah, itu bisa dilihat tuh secara aktivitasnya gitu. Jadi ketika Bapak Ibu punya catatan keuangan, Bapak Ibu di sini bisa lihat nih tren dari pemasukan dan atau tren dari omsetnya gitu setiap tahun ataupun nanti kalau misal sudah pembukanya sudah rapi tahunan ya, itu bisa ngelihat tren tahunannya seperti apa gitu. Terus kemudian pengeluaran tuh lebih terkontrol ya dengan pembukuan itu tuh karena kita bisa tahu gitu, apakah usaha kita sehat atau enggak gitu. Ketika nggak sehat, oh berarti kita kayaknya harus mengurangi pengeluaran nih gitu. Terus nanti apa ya pengeluaran yang perlu saya kurangin? Nah, itu bisa dilihat tuh dari catatan keuangannya gitu. Catatan keuangan, kira-kira saya pengeluaran paling besar tuh apa ya? Terus apa atau apa ya pengeluaran yang bisa saya kurangin gitu. Misal ternyata oh kemarin tuh saya ngajak jalan-jalan tim saya nih gitu. Ternyata itu cukup membuat keuangannya tuh jadi nggak sehat ya gitu. Oh ya udah deh kita sekarang ini dulu deh hemat dulu gitu. Kita nggak usah jalan-jalan dulu atau apa gitu. Itu bisa jadi lebih terkontrol ya pengeluarannya gitu. Kita bisa memutuskan pengeluaran mana yang bisa dilanjut bisa dihentikan atau bisa dikurangin gitu pengeluarannya gitu. Itu akan membantu ketika Bapak Ibu di sini punya catatan keuangan. Terus kemudian, nah ketika punya catatan keuangan pun, jadi kita udah tahu nih laba perusahaannya secara lebih jelas gitu. Kita udah tahu tadi omsetnya berapa, pengeluarannya berapa. Oh ternyata saya laba setiap bulannya segini ya. Di Januari misal saya labanya 10 juta, terus Februari 15, Maret 20. Oh, berarti laba saya juga naik ya. Saya punya laba terus ya setiap bulannya gitu. Atau bisa jadi juga ketika pengeluarannya lebih besar, eh, atau tadi ya, seperti case-nya ketika saya bayar THR gitu. Tapi ternyata di Maret saya juga ini penghasilannya tuh sedikit. Nah, ternyata itu ngebuat saya tuh di Maret tuh ternyata nggak punya laba ya. Saya malah punya rugi nih. Ruginya misal minus 5 juta gitu. Karena terlalu banyak pengeluaran gitu. Nah, itu bakal bisa dilihat secara jelas ya setiap bulannya gitu. Dari tren omsetnya maupun tren labanya gitu. Apakah saya selalu laba saya selalu meningkatkah atau naik turun atau standar-standar aja gitu, flat dari awal tahun sampai akhir tahun gitu. Itu bakal bisa terlihat gitu. Terus juga dengan ada pembukuan juga kasnya jadi lebih aman karena kita tahu nih kemarin kita dapat pemasukannya berapa, pengeluaran berapa, labanya berapa, terus juga kas yang didapatkan itu tuh berapa ya gitu. Terus kasnya juga apakah saya masih ada tanggungan untuk bayar utang atau enggak itu juga bisa dilihat ya. Jadi kita bisa lebih menjaga kas kita gitu, enggak yang tiba-tiba terlalu banyak pengeluaran terus nanti ketika kasnya sedikit kita baru sadar nih, wah ternyata salah kemarin langkah saya untuk banyak pengeluaran gitu. Nah, itu jadi nggak sehat ya di sisi kasnya gitu. Nah, dengan pembukuan atau catatan keuangan itu akan membantu pelaku usaha ini tuh untuk menjaga kasnya agar tetap aman gitu. Biar tahu kira-kira saya harus punya kas itu berapa gitu. Terus kemudian juga
Nah, ini biaya lebih efisien ya, biaya lebih efisien, efisien ini lebih ke tadi ya, ketika pengeluaran terkontrol juga ya kita bisa lebih efisien nih untuk secara biaya gitu. Karena kita nggak yang terlalu banyak mengeluarkan hal yang tidak penting dan kita juga bisa mengontrol gitu. Jadi kita lebih bisa lebih efisien gitu untuk cara kerjanya gitu. Barangkali mungkin kadang kita mengeluarkan suatu beban itu tuh atau suatu pengeluaran itu tuh yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu dan itu pun kayaknya masih bisa deh untuk dikurangin gitu jadi kan itu akan membuat usaha kita tuh lebih ini ya berjalan ya tuh lebih baik gitu karena adanya efisiensi biaya tersebut gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir nih, penting banget ketika adanya catatan keuangan dari pemilik usaha tuh bisa lebih pede untuk memutuskan suatu hal atau membuat keputusan. Nah, seperti yang saya selalu contohkan tadi ya gitu. Ketika kita punya catatan, kita bakal bisa tahu nih keputusan yang pengen diambil atau yang bisa diambil di bulan berikutnya itu apa gitu. Apakah saya mau ngurangin pengeluaran kah atau saya harus naikin penjualan saya kah biar saya tutup profit, biar saya tuh kasnya lebih aman dan lain-lain itu bakal bisa dilihat gitu dan itu pun kenapa dikatakan lebih percaya diri karena itu dibuktikan dengan data gitu. Itu nggak hanya omong omong kosong yang oh sesuai ingatan saya aja gitu. Itu enggak, tapi itu berdasarkan data yang memang ada nih gitu. Bisa dilihat dari aplikasi keuangannya gitu bahwa memang saya itu ini harus memutuskan seperti ini gitu. Kenapa seperti ini? Karena data saya menunjukkan hal seperti ini gitu. Nah, itu akan meningkatkan ya, meningkatkan kepercayaan diri ketika membuat suatu keputusan seperti itu. Jadi memang di sini aja udah dilihat ya bahwa perbedaan tadi ketika kita keuangannya nggak jelas sama ketika kita keuangannya jelas itu tuh terlihat banget gitu. Oh ternyata ketika saya nggak jelas keuangannya saya jadi bingung banyak hal ya terkait keuangan gitu. Tapi ketika saya pembukanya jelas saya bisa tahu nih apakah usaha saya sehat, apakah saya harus membuat keputusan yang seperti apa, terus kemudian juga saya bisa melihat tren dari omsetnya, tren dari labanya gitu. Semua data bisa dilihat gitu dan itu jelas gitu seperti itu. Dan ya kalau misal kita pengen tahu juga ngitung, pengen tiba-tiba pengen ngitung marginnya tuh berapa per produk itu bisa dilihat banget ketika kita punya catatan keuangan yang rapi. Nah, nih, terus kemudian tadi ya, saya udah spill dikit nih. Kita ada aturan baru, terutama untuk UMKM, di mana yang sebelumnya itu banyak badan usaha ya, mungkin sebagian besar badan usaha itu tuh masih bisa pakai PPh final 0,5 yang PPh 0,5 UMKM gitu. Tapi ketika sekarang banyak bukan banyak aturan, tapi satu aturan ya yang diubah yaitu PP 20 tahun 2026 yang mengatakan yang boleh pakai PPh final 0,5 itu hanya usaha pribadi dan PT perorangan, hanya PT perorangan saja ya. Selain itu dan koperasi selebihnya itu tuh nggak boleh. Berarti kan seperti kita yang PT perseroan ataupun yang CV, yang Firma, yang BUMDes dan seperti itu tuh sekarang udah nggak boleh pakai PPh final 0,5 UMKM, berarti kita harus tahu nih profit kita tuh berapa gitu untuk tahu pajak yang harus kita bayarkan berapa gitu. Dan apalagi terkait ini ya, ketika di pajak yang PP 20 tahun 2026 dikatakan yang sebelumnya kita punya mungkin Bapak Ibu di sini punya strategi ya untuk memecah omset gitu ketika wah omset saya udah hampir 4,8 nih saya nggak mau dijadikan PKP pengusaha kena pajak gitu saya nggak mau dikenakan PPN ya udahlah saya pecah aja ke usaha lainnya gitu misal tadinya PTA terus saya pecah nih ke PTB gitu nah ketika dipecah ternyata masing-masing dari PTA sama PTB ini tuh di bawah 4,8 gitu jadi saya bisa bebas nih saya masih bisa pakai fasilitas yang PPh 0,5 gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika sekarang aturannya diganti, untuk pemecahan omset ini tuh sudah dibatasi gitu, karena dilihatnya bukan dari entitas usahanya, tapi dari pemiliknya gitu. Jadi kalau misal PTA dan PTB ini masih satu kepemilikan satu orang gitu, nah itu bakal omsetnya
jumlahin gitu, ditotalkan berapa. Ketika totalnya itu di atas 4,8 ya berarti fasilitas 0,5 UMKM-nya nggak bisa dipakai gitu. Walaupun itu PT-nya adalah PT perorangan gitu. Jadi ini juga cukup perlu diperhatikan ya gitu. Karena takutnya tadi seperti tadi yang mana PT perorangan sama orang pribadi itu tuh sekarang udah tidak dibatasi ya tahunnya ya, tidak dibatasi tahunnya selagi dia masih di bawah 4,8 itu masih boleh pakai 0,5 gitu. Tapi 4,8 yang dimaksud di sini adalah 4,8 ya keseluruhan usaha, bukan hanya satu usaha gitu. Nah, ini akan jadi lebih penting lagi ya untuk Bapak Ibu di sini tuh mulai butuh nih keuangan yang rapi gitu. Jadi kita harus tahu gitu, karena secara aturannya ketika kita nggak dapat atau kita nggak boleh pakai fasilitas 0,5, berarti tadi tarif pajak kita tuh dihitung dari profit. Terus gimana cara kita punya profit? Gimana cara kita tahu profit kita berapa? Kalau misal kita nggak punya catatan keuangan gitu. Nah, disinilah. Jadi memang aturan itu pun menguatkan pelaku usaha ya untuk ya kita udah mulai butuh untuk membuat laporan keuangan, kita udah mulai butuh untuk membuat pembukuan gitu, karena nantinya juga memang untuk menghitungkan tarif pajaknya, untuk menghitungkan pajak yang harus kita bayarkan, itu kita butuh nih untuk dilihat dari profitnya gitu. Nah, di sini juga secara pajaknya ya, ketika tadi kita butuh laporan keuangan, ya dari pajaknya harus membutuhkan nih data-data terkait keuangan. Kita harus punya transaksinya, harus rutin tercatat, lengkap tercatat, terus juga buktinya terarsip gitu. Kenapa buktinya terarsip? Ya barangkali nantinya ketika kita bayar pajak, terus dari pajaknya pengen tahu nih, bener nggak kamu tuh profitnya segini? Nah, kita bisa menunjukkan tidak hanya di rekening koran, tapi semua bukti gitu. Dan kita pun bisa tahu dan bisa menunjukkan ya, ini loh Pak, saya kemarin punya billing tuh senominal segini dan ini bukti billingnya gitu. Nah, itu dari pajak akan kuat banget ketika ditanya itu, oh, pajaknya pun akan percaya gitu. Oh iya benar, berarti memang butuh membayar seperti senominal segini gitu. Nah, terus juga pemasukan dan pengeluaran rapi. Nah, kita juga bisa tahu profitnya secara pasti itu berapa untuk usaha tersebut. Terus kemudian, nah ini ya laporan keuangannya dibuat rutin. Memang secara pajak itu biasanya yang penting adalah laporan keuangan tahunan gitu. Tapi balik lagi ke tadi gitu. Ketika laporannya dibuat hanya tahunan aja, itu jadi apakah ia juga cukup untuk membuat laporan keuangan dalam 1 tahun di 3 bulan gitu. Apalagi kita harus lihat lagi nih, kita harus ngorek-ngorek lagi nih data lama dari 1 tahun dari Januari ya. Misal ada pengeluaran-pengeluaran yang mungkin belum dicatat atau pengeluaran yang di luar rekening koran. Nah, itu akan membuat kesulitan lagi gitu. Maka dari itu kita harus mulai nih membuat laporan keuangannya itu dibuat rutin bulanan gitu. Terus kemudian juga di sini ada laporan dan cash flow-nya bisa dipantau ya seperti yang tadi ya, sama ya ketika kita tahu ketika kita punya catatan keuangan yang rapi, kita tahu labanya berapa, kita bisa memantau trennya gitu. Nah, terus juga kita bisa merencanakan nih yang terakhir ketika kita punya catatan keuangan, kita bisa merencanakan dan kita bisa memprediksi ya sampai akhir tahun tuh kira-kira saya butuh berapa ya uangnya untuk membayar pajak. Nah, untuk membuat prediksi seperti itu, Bapak Ibu di sini tuh perlu data keuangan historis atau data keuangan tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Maka dari itu biar kita tidak terkaget-kaget dengan tarif tarif dan biaya pajak, uang pajak yang harus kita bayarkan, kita tuh harus rutin gitu. Jadi biar kita tahu nih, oh iya, saya tahun depan harus menyiapkan uang segini nih untuk bayar gitu. Walaupun mungkin bisa dilihat secara histori pajaknya, histori pajak SPT tahun sebelumnya gitu. Cuma kan lebih baik ya ketika kita merencanakan sesuatu sebelum hal itu terjadi, biar kita tuh juga lebih bisa mencadangkan gitu. Karena bisa jadi ada kejadian luar biasa yang membuat kita tuh pajaknya jadi lebih tinggi ataupun tiba-tiba aturannya berubah terus kita jadi seperti tadi ya, pajaknya jadi lebih tinggi yang tadinya 0,5 atau sekarang jadi harus 22% dari omset ataupun pakai tarif yang berfasilitas lainnya. Itu jadi kita tahu nih berapa yang harus kita bayarkan gitu. Nah, ini ya, jadi secara aturan pajak pun, secara
tadi ya yang PP pasal yang PP 20 tahun 2026 itu secara tidak langsung mengharuskan pelaku usaha itu tuh udah harus mulai rapi nih, harus mulai menyiapkan catatan keuangan yang rapi gitu. Karena apalagi sekarang dengan Kortek semua sistemnya jadi satu, bahkan di Kortek pun juga tahu rekening bank yang Bapak Ibu milikin tuh apa aja di usaha tersebut. Nah, itu bisa jadi tuh dari pajaknya itu lebih mudah ya dan lebih luas juga datanya untuk melacak kira-kira tuh ini usaha tuh bergerak di bidang apa, terus pengeluarannya tuh apa aja, pemasukannya tuh berapa gitu. Itu bisa bisa saja dilihat dari orang pajaknya gitu. Nah, makanya kita butuh nih laporan keuangan atau pembukaan yang rapi biar nantinya kalau misalnya ditanyain pajak, kita bisa menjawabnya tuh juga secara data seperti itu. Nah, kemudian nih bisnis ramai, tapi apakah iya keuangannya sehat? Apakah iya memang benar ketika bisnis kita ramai banyak pembeli, kita tuh profit atau kita tuh eh, banyak nih uangnya gitu. Nah, sebenarnya kadang bisnis yang ramai itu tuh belum tentu keuangannya tuh sehat gitu. Karena balik lagi seperti tadi gitu. Ketika kita tuh punya ketika hak acuannya itu hanya rekening koran aja, yang mana rekening koran itu tuh hanya menyediakan informasi terkait uang masuk, uang keluar, terus kemudian saldo akhir, dan informasi-informasi lainnya itu tidak terlihat, itu akan membuat kita tuh buta nih untuk melihat apakah benar-benar usaha saya itu tuh berkembang, saya tuh menuju ke omset 1 M lah atau enggak gitu. Itu tuh tidak bisa terlihat kalau kita tidak punya data keuangan gitu. Karena biasanya, nah seperti yang disebutkan di sini ya, biasanya saldo rekening itu dianggapnya tuh laba. Oh iya, saya kemarin usaha berjalan terus saldo akhir saya segini. Oh, berarti saya laba nih, untung segini 100 juta gitu. Padahal balik lagi ke tadi, barangkali 100 jutanya itu ada uang hasil dari pinjaman ke orang ya, atau pinjaman ke bank gitu, 50 juta gitu. Berarti kan 50 juta, kita hanya untungnya 50 juta gitu. Atau ternyata untungnya kita tuh kurang nih dari 50 juta karena ada beban-beban yang tadi uangnya itu tuh nggak keluar nih dari rekening koran gitu. Atau mungkin bisa jadi ada pengeluaran yang saya kemarin tuh saya bayarnya tuh pinjam pakai uangnya orang, atau kemarin saya pengeluarannya tuh pinjam dari uang pribadi saya gitu kan. Nah, itu jadinya nggak terlihat tuh apakah iya memang benar laba saya segitu gitu. Nah, itu secara rekening koran aja tuh tidak bisa menggambarkan berapa profit dari usaha tersebut gitu. Nah, terus juga ini ya biaya kecil tidak tercatat ya kayak tadi. Misal kayak ada kas kecil usahanya gitu. Usahanya ada saya bawa uang cash itu biasanya saya mengadakan adanya uang cash setiap bulan itu 500.000 gitu untuk pengeluaran-pengeluaran kecil lah, misal biasanya kayak butuh ongkir atau butuh gosen gitu biar gampang ya saya pakai kas kecil gitu. Nah, ternyata tapi pengeluaran dari kas kecil itu tuh nggak dicatat bebannya di eh, pembukuannya ya gitu karena tadi pembukuannya nggak rapi gitu. Padahal dari biaya-biaya kecil itu kalau misal pun banyak itu juga akan menghasilkan beban yang cukup banyak dan akan bisa berpengaruh signifikan juga ke labanya itu sendiri gitu. Nah, makanya itu ya butuh ya untuk dicatat. Terus kemudian ya ini ya yang sering kali disampaikan tadi uang pribadi dan bisnisnya masih tercampur itu juga karena uang bisnis dan pribadinya masih tercampur, terus apalagi ditambah dengan kita menganggap saldo di rekeningnya itu tuh sebagai laba, padahal itu masih ada uang pribadi, nah itu akan membuat ini ya, kalau dari saya ini bakal jadi data yang nggak bisa dibaca sih gitu, dan misal pun dibaca itu akan bisa berakibat fatal gitu, karena datanya tuh nggak valid gitu, apalagi kalau misal ternyata uang pribadinya tuh persentasenya tuh lebih besar daripada uang usahanya gitu. Jadi saya menganggap saldo rekening yang laba tadi itu ternyata uang saya sendiri gitu, bukan uang bagian dari usaha gitu. Nah, itu akan sangat fatal ya untuk usaha gitu. Terus juga, nah ini utang piutang tidak terpantau gitu. Ketika tadi ada misal pinjaman dari bank yang masuk atau misal ada kita invoice belum dibayar sama customernya gitu, tapi
kita belum mencatat nih, dan kita nggak tahu utang piutang yang harus kita jaga tuh dari siapa aja ke siapa aja gitu. Nah, ketika kita nggak punya catatan keuangannya, ya kita nggak bisa memantau gitu. Kalau misal berdasarkan ingatan di kepala aja, ya itu ingatan jangka pendek yang kita nggak bisa ingat 100% gitu. Dan ini akan bisa menjadi hal yang merugikan usaha ya gitu ketika apalagi piutangnya kita nggak ingat kemana sih piutang ke siapa aja ya. Padahal harusnya bisa ditagih, bisa ada uang masuk, tapi karena saya lupa, jadi saya nggak nagih deh gitu. Nah, itu akan berpengaruh ke cash flow-nya perusahaan gitu. Jadi, ini juga hal data yang penting ya gitu. Nah, terus kemudian laporan keuangan bulanan tidak dibuat, ya tadi gitu. Ketika bulanannya tidak dibuat, banyak banget informasi yang kita tuh miss gitu, atau kita tuh telat taunya gitu. Kita taunya setahun sekali. Ah, ternyata itu harusnya kita melakukan tindakan di bulan Mei gitu. Malah kita melakukan tindakannya di akhir tahun gitu. Yang mana itu kayak bisa jadi nggak relevan, atau ternyata kita udah salah melakukan tindakan gitu. Nah, itu jadi nggak oke. Terus kemudian nih, dana pajaknya tidak disiapkan gitu. Nah, ketika kita nggak punya catatan juga kita nggak bisa memprediksi keuangannya, kita nggak memprediksi labanya, terus kita nggak bisa memprediksi uang yang akan keluar untuk pajak berapa, jadi kita nggak bisa menyiapkan nih dananya gitu. Nanti ketika ternyata tiba-tiba di akhir tahun kita harus ditagih, oh berdasarkan data keuangannya kamu harus bayar 200 juta, ternyata di uang di kasnya kita hanya punya 100 juta. Nah, gimana nih? Kita harus bayar 100 jutanya. Apalagi itu uang yang cukup banyak. Terus juga apalagi untuk pajak kan kita ada deadline ya. Tanggal 31 Maret nih maksimal bayar gitu. Tanggal 31 Maret kita belum punya uang 200 juta. Nah, itu gimana? Nah, itu kan malah jadi nanti memunculkan denda atau nanti harus punya administrasi tambahan ya. Kita harus pengajuan angsuran pembayaran pajak dan lain-lain gitu. Yang mana itu ya cukup ribet ya, menyulitkan juga dan cukup menyita waktu gitu. Padahal sebenarnya dengan sekali kita mencatatkan keuangan yang rapi, kita bisa menghindari hal-hal seperti itu gitu. Seperti itu. Nah, terus juga ketika keuangannya tidak rapi, itu juga labanya tidak bisa terlihat dengan jelas. Jadi kita tidak bisa menebak gitu. Tidak bisa menebak dengan pasti. Dan bahkan ketika pun kita menebaknya dari pemasukan aja, itu ya tadi seperti saya sampaikan, itu bisa jadi presisi, bisa jadi enggak gitu. Karena pemasukan apakah iya semua pemasukan itu dari invoice atau enggak, itu kan kita nggak tahu gitu. Dan apakah masukan itu tuh memang dari invoice atau memang ya kalau misalnya membayar piutang itu bagian dari invoice ya. Tapi balik lagi ketika keuangan tadi sebenarnya kan secara standar akuntansinya itu ada accrual basis ya, yang mana kita mencatatnya itu berdasarkan invoice terbitnya, bukan bayarnya gitu kan. Jadi ya uang masuk itu bisa jadi dari invoice yang lampau nih. Tapi bukan berarti itu pendapatan di bulan tersebut gitu. Jadi memang pemasukan itu bukan sama dengan omset ya gitu. Karena tadi secara prinsipnya accrual basis ya itu bisa jadi hanya uang masuk aja gitu. Nah, di sini juga tidak bisa langsung disamakan ya dengan formula pemasukan dikurangi pengeluaran itu menghasilkan laba. Itu ya tidak gitu. Apalagi kalau misal ini ngomonginnya berkaitan dengan uang keluar dan uang masuknya gitu. Karena ada beberapa pengeluaran yang dia itu bisa jadi nggak butuh uang, atau pengeluaran yang dia itu sifatnya itu kayak cicilan atau kita bayar di depan tapi nggak boleh dibebankan di bulan itu juga gitu. Contohnya kayak kita bayar sewa 1 tahun 12 juta gitu. Kita membebankannya di bulan awal aja gitu. Padahal harusnya kalau secara prinsip keuangannya itu bebannya itu harus di-split nih selama masa manfaatnya. Kalau manfaatnya untuk 1 tahun ya berarti kita split nih 12 bagi 12. Berarti setiap bulannya harusnya kita boleh membebankan pengeluaran sewa itu tuh 1 juta aja gitu. Nah, kalau misal langsung 12 juta itu juga akan berpengaruh signifikan ya terhadap laba usaha eh, di bulan tersebut gitu. Maka dari itu nggak boleh, dan secara prinsip akuntansi pun itu juga tidak boleh ya gitu.
Jadi memang akan ada perbedaan gitu. Makanya secara pemasukan pun atau pengeluaran pun itu tidak bisa menggambarkan laba kita tuh berapa gitu. Nah, ini ya contohnya ya tadi ya kayak misal saya membayarkan sewa dan sewanya itu 1 tahun langsung atau malah 2 tahun langsung gitu. Nah, itu kan harusnya di split ya untuk pembebanannya nggak boleh jadi satu gitu. Terus kemudian ya ada beberapa pengeluaran-pengeluaran lainnya ya yang mungkin juga tidak dicatatkan. Terus kita juga cuma hanya melihat pemasukannya aja. Terus kita menganggap bahwa eh, pemasukannya itu sebagai laba. Nah, itu malah tambah salah lagi gitu. Jadi memang harus ada data keuangan yang jelas dan rapi ya, dan semuanya tercatat secara lengkap gitu untuk tahu berapa laba dari usaha tersebut gitu. Jadi memang laba itu tidak bisa ditebak atau diingat-ingat berdasarkan ingatan di kepala aja ya gitu. Itu memang harus dicatat secara rapi gitu. Nah, terus juga ketika laba itu tuh ramai tapi sorry, ketika usaha itu tuh ramai ya, kita menganggapnya ada uang masuk nih, ada omsetnya 200 juta gitu. Tapi kok saya nggak melihat ya ada laba gitu, ada uang yang banyak masuk di saya gitu. Nah, itu juga ketika keuangan itu tuh tidak bisa atau belum dicatat secara rapi, itu juga tidak bisa terlihat gitu. Nah, di sini mungkin ada satu contoh kasus ya, ketika suatu usaha itu punya pemasukan itu 100 juta gitu. Nah, owner tuh merasa bahwa 100 juta itu tuh sebagai untung nih, karena kita punya ada uang masuk 100 juta gitu. Namun, dari ownernya itu tuh ternyata nggak mencatat beban-beban yang sudah dikeluarkan gitu. Padahal sebenarnya ada biaya-biaya yang kayak gaji, bahan baku, sewa tempat, iklan, operasional lainnya yang harusnya dicatat, tapi karena nggak dicatat, terus kayak kita menganggapnya bahwa 100 juta itu tuh untungnya kita gitu. Nah, terus ternyata ketika si ownernya itu mencoba untuk mencatat, ternyata uang yang keluar dari untuk operasional itu totalnya tuh 80 juta gitu. Untuk gaji, bahan baku, sewa, dan lain-lain itu tuh 100 juta gitu. Berarti kan tadi ya beban dikurangin dengan pendapatan itu 100 juta dikurangi 80 berarti ternyata laba saya itu hanya 20 juta aja gitu. Nah, ini ketika nggak ada catatan yang rapi, ketika kita hanya melihat rekening koran aja, 20 juta ini itu tuh belum tentu bisa tergambarkan di rekening koran. Bisa jadi memang di rekening korannya hanya tercatatnya 100 juta karena beban-bebannya ternyata ya saya dipinjemin dulu lah dari uang orang untuk membayarnya terus ternyata karena itu nggak terlihat di rekening koran ya saya nggak tahu ada pengeluaran itu gitu. Nah, itu akan membuat angkanya beda ya gitu. Ketika kita melihat 100 juta sebagai laba dan 20 juta sebagai laba gitu. Dan itu akan berpengaruh juga nih untuk kedepannya berarti kita harus membuat keputusan apa ya untuk menyelamatkan atau untuk meningkatkan labanya itu ini menjadi misal 30 juta nih gitu di bulan depan atau seperti apa gitu. Itu kan jadi berbeda ya keputusannya nanti gitu. Ketika kita melihat laba 100 juta dengan ternyata laba realnya hanya 20 juta aja gitu. Nah, terus juga ini ya, ketika untung juga apakah iya pasti kasnya itu aman gitu. Nah, itu belum tentu juga gitu karena tadi ada konsep accrual dan cash basis gitu. Ketika ada beberapa eh beban itu mungkin harus di split ya kayak tadi sewa 1 tahun berarti kita harus membebankannya tuh setiap bulan tuh 1 juta 1 juta 1 juta gitu walaupun secara uangnya itu langsung masuknya itu di bulan Januari semua gitu. Nah, itu kan misal kayak di bulan Januari kita banyak banget uangnya yang keluar gitu, tapi secara labanya kita nggak terlalu banyak gitu, karena yang dibebankan itu hanya 1 juta aja gitu. Nah, berarti secara laba rugi itu untung nih, karena kita misal kayak eh, tadi 100 juta, terus kemudian kita ternyata hanya beban sewa aja yang baru keluar. Terus kemudian eh, kalau secara keuangan itu kan dikurangin 12 juta gitu. Berarti 88 ya gitu untuk secara
secara kasnya tinggal 88 gitu. Tapi secara untung di atau di laporan laba ruginya itu ternyata cuma catatannya itu 100 juta dikurangi sama 1 juta. Berarti kita labanya itu 99 juta gitu. Nah, itu kan juga nggak sesuai ya angkanya gitu. Terus gimana nih gitu? Apakah kita harus bukankah harusnya sama atau memang dua-duanya itu tuh harus ada nih informasinya gitu. Nah, dua-duanya itu memang harus sama dan emang secara laba rugi dan kas itu memang tidak selalu sama ya angkanya ya gitu. Karena tadi ada prinsip tadi gitu. Dan apakah iya dengan kas kita itu tuh yang di awal tahun itu tuh cuma 88 terus kita tuh jadi ini ya rugi gitu di awal tahun ya enggak gitu. Karena ya sebenarnya itu sama aja, cuma beda nyatetnya aja. Kalau misal secara kas itu tuh nyatetnya di pas sama dengan uang keluarnya, tapi kalau laba rugi itu tuh di split 1 juta Januari, Februari 1 juta, Maret 1 juta sampai dengan akhir tahun 1 juta gitu. Nah kalau pengeluarannya segitu, itu aja memang bisa jadi sama-sama nih di akhir laba ruginya tuh 88 gitu kan. Tapi kalau misal ada pengeluaran lainnya yang kira-kira misal kayak ada beban tapi pakainya utang gitu kan. Nah, itu kan jadinya kan juga akan berpengaruh ya. Ternyata kita belum ada uang keluar tapi juga udah ada bebannya gitu. Nah, ketika misal profitnya kita rugi, secara laba rugi itu kita rugi gitu karena tadi ada beban-beban yang kita keluarkan eh dari utang gitu. Tapi kalau dilihat dari rekening korannya, kita masih punya banyak uang kok gitu. Kadang UMKM tuh suka terkecoh dengan hal ini gitu. Kayak kita merasa banyak kok uang kita di rekening, tapi kok ketika di pembukuan kok kita rugi ya gitu. Terus saya kemarin operasinya dari mana gitu. Nah, itu kan juga bisa jadi karena tadi ya, karena memang secara prinsipnya itu beda dan itu bukan bukan oh berarti laba ruginya salah dong gitu atau kasnya salah gitu. Yaitu dua-duanya nggak salah karena memang ada prinsipnya sendiri gitu. Tapi kita bisa melihat ya dan kita bisa membuat keputusan dari laba rugi itu dan dilihat juga dari kasnya gitu. Karena bisa jadi kayak kita rugi tapi kasnya banyak gitu. Itu bisa juga atau kita untung tapi kasnya sedikit gitu. Karena kita banyak piutang nih gitu. Ketika kita mengeluarkan banyak uang, terus kemudian kita juga penjualannya banyak, tapi penjualan itu ternyata nggak langsung kita terima uangnya. Berarti kan kita masih ini ya, secara keuangan tuh belum ada uang masuk, tapi masih banyak uang yang keluar gitu. Nah, itu bisa dilihat juga apakah, oh ya ternyata kalau kita kasnya kecil, berarti saya harus nagih-nagih nih untuk customer-nya cepat bayar gitu. Nah, itu bisa jadi ini ya, data ya hal yang perlu dilihat gitu. Apakah iya ketika kita untung tapi uangnya banyak, berarti kita aman gitu. Tapi ketika kita untung tapi uangnya sedikit, nah berarti itu ada hal yang salah nih. Apa yang harus kita lakukan biar kasnya pun juga aman gitu. Nah itu kalau misal ada tidak ada catatan keuangan itu pun tidak bisa terlihat ya gitu. Apalagi tadi ya terkait yang saya sampaikan utang piutangnya nggak terpantau gitu. Jadi kita nggak tahu nih ternyata masih banyak banget uang-uang usaha kita tuh yang masih nyangkut di pihak lain gitu. Nah, itu nggak oke gitu. Makanya perlu banget untuk membuat laporan keuangan. Nah, untuk UMKM sendiri, itu tuh laporan keuangannya nggak perlu yang komprehensif ataupun banyak banget ya, yang ribet banget, yang kompleks gitu tuh enggak. Kalau dalam pajaknya sendiri pun, kita tuh biasanya ditanya tuh cuma dua laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan gitu. Nah, biasanya kalau misal untuk berdasarkan standar akuntansi, itu tuh memang ada 3 laporan keuangan yang diperlukan UMKM. Berdasarkan standarnya juga ya. Itu ada laporan laba rugi, laporan arus kas, sama laporan posisi keuangan gitu. Jadi laporan posisi keuangan tuh kayak neraca ya. Kalau laba rugi kan tadi kita buat tahu nih omsetnya itu berapa, buat tahu gitu. Terus kemudian kalau untuk yang laba laporan arus kas kita buat tahu nih sebenarnya arus kas atau kas yang kita milikin itu tuh berapa yang bisa kita pakai dan kita bisa tahu juga nih secara eh profit operasional itu tuh kita bener-bener dapat enggak sih gitu
arus kasnya itu benar-benar dari operasional atau dari hal lain gitu. Terus kemudian kalau laporan posisi keuangan itu neraca ya untuk melihat kita tuh sebenarnya tuh kekayaan dari usaha itu tuh berapa sih? Apakah kita hanya punya kas aja atau sebenarnya kita tuh punya kewajiban juga, kita punya piutang ataupun kita punya aset lainnya ya kayak laptop dan lain-lain. Karena kalau aset yang digunakan untuk piranti kerja pun itu juga harus dicatat gitu, biar kita tahu nih gitu kekayaan dari usaha itu tuh sebenarnya tuh berapa gitu. Nah, untuk sebagai langkah awal, UMKM yang belum punya keuangan yang rapi itu tuh tidak harus langsung sempurna, tapi kita mulai dari hal kecil dulu ya. Seperti kayak tadi yang saya sampaikan, mumpung kita masih kecil, mumpung datanya masih sedikit, dan mumpung masih gampang untuk dirapikan, yuk mari kita mulai merapikan dari sekarang sebelum data itu tuh banyak gitu. Nah, ini ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan mulai dari Bapak Ibu mulai memisahkan nih rekening pribadi sama rekening bisnis biar kita bisa memantau Bapak Ibu di sini juga bisa memantau bareng-bareng eh, kira-kira pengeluaran dari bisnis saya itu berapa gitu di luar pribadi ya biar tahu nih itu nggak tercampur terus juga yang kedua mencatat semua pemasukan mencatat semua omset apalagi ketika ada invoice keluar walaupun uangnya belum masuk ya coba dicatat gitu terus kemudian ketika ada pengeluaran ya juga semuanya dicatat terus yang keempat adalah mulai mengumpulkan bukti transaksi gitu biar nantinya ketika kita butuh ataupun misal ditanya oleh pihak ketiga ya ataupun pajak itu kita tahu nih kita punya bukti bahwa memang pengeluaran itu tuh valid dikeluarkan dengan menunjukkan bukti transaksi gitu. Terus kemudian yang kelima adalah mengelompokkan biaya berdasarkan kategori gitu. Misal kayak tadi biayanya tuh ada biaya apa aja? Ada biaya pembelian bahan baku, biaya gaji, sewa, iklan, terus kemudian biaya ATK dan lain-lain gitu. Jadi ini bisa dikategorikan sesuai dengan kebutuhan usahanya Bapak Ibu gitu. Terus kemudian ketika ada utang dan piutang, pastikan juga untuk tidak lupa mencatat gitu. Biar kita tahu nih ketika kita nantinya ada uh, misal ada uang yang belum tercatat itu tuh kira-kira tuh ada invoice ya, tapi belum dilunasin, itu tuh kita harus nagihnya ke siapa, nominalnya berapa, itu harus dicatat biar kita tahu gitu, kita harus nagih berapa. Misal barangkali Bapak Ibu uh, punya piutang lah ke siapa gitu, ke PTA gitu. Nah, itu kan biar tahu, oh kamu tuh masih punya nih piutang ke saya, kamu harus bayar saya senilai 50 juta, ini buktinya gitu kan. Nah, itu bisa secara jelas ya menagihkan gitu. Terus kemudian utang juga harus dicatat karena kita biar tahu nih, saya masih punya tanggungan untuk membayar utang tuh ke siapa aja. Misal ke Bank BRI gitu, saya masih punya KUR BRI ini tuh 50 juta, cicilannya 1 juta 1 juta gitu. Berarti saya harus bayar tuh sampai tahun berapa nih gitu. Itu harus tahu gitu. Jadi biar tidak lupa juga dan biar kita juga menyiapkan dana ya untuk membayar utang tersebut gitu. Terus kemudian rekap transaksi gitu. Karena tadi masih kecil itu bisa direkap transaksi setiap minggu gitu. Setiap minggu kemarin dalam 1 minggu saya mengeluarkan apa aja ya gitu. Itu di rekap gitu. Terus nanti dicatat. Terus kemudian kita membuat laporan keuangan sederhana ya paling enggak tadi ya laporan laba rugi sama neraca gitu kalau misal memang belum bisa membuat laporan arus kasnya gitu itu dicatat coba dicatat sederhana aja biar kita tahu nih profitnya kita tuh berapa gitu terus kita juga coba nih untuk mereview dari laba ruginya itu mereview dari laporan keuangannya apakah kita memang omsetnya selalu naik profitnya selalu naik atau enggak gitu untuk melihat apakah ada hal yang salah atau yang perlu diubah atau tidak gitu. Terus kemudian, nah ini ya, yang terakhir ya juga ada siapkan data sebelum periode pajak gitu. Karena biar nanti ketika pas kita mau membayar pajak, kita udah punya nih datanya dan kita nggak terburu-buru oleh data, kita nggak terburu-buru harus membuat laporan keuangan dalam waktu yang singkat hanya untuk membayar pajak gitu. Nah, terus kemudian sini ada 5 langkah awal agar bisnis lebih lancar ya. Itu adalah ya sebenarnya sama aja sih kayak tadi ya. Mulai dari langkah kecil untuk merapikan transaksi, terus kemudian memisahkan biaya, mengkategorikan biaya, terus kemudian membuat laporan sama ya mencoba ya membuat atau menggunakan data laporan itu tuh sebagai dasar dari ketika akan membuat keputusan gitu di bisnis itu sendiri gitu. Nah, kemudian ini ya yang perlu saya sampaikan juga bahwa pajak itu tuh bukan musuh kita ya. Sebenarnya kita tuh cuma
kurang aja, kurang rapi, kurang keuangannya. Jadi kita tuh masih takut gitu. Padahal ketika rapi pun ya pajak itu tuh bukan suatu hal yang ditakutin gitu. Dan gimana sih biar kita tuh nggak takut nih dengan pajak ya kita harus mulai nih dengan merapikan data gitu karena pajak itu butuh data yang rapi terus kita juga butuh pembukuan untuk melihat kondisi bisnis yang sebenarnya terus kemudian nah perlu yang diingat juga karena tadi ya pemasukan itu tidak mesti sesuai atau sama dengan laba jadi kita memang harus butuh laporan keuangan gitu terus juga laba nggak selalu mesti juga sama dengan kas yang ada di rekening koran gitu. Jadi kita harus tahu nih apakah benar eh, laba kita tuh sebenarnya tuh berapa gitu kan. Terus juga berkaitan dengan yang PP pasal 20 PP 20 tahun 2026 yang mana tadi PT dan CV itu nggak boleh pakai 0,5 berarti ketika usaha Bapak ini bentuknya itu PT dan CV, PT-nya PT perseroan ya, bukan yang PT perorangan, itu berarti udah mulai butuh nih untuk membuat administrasi keuangan yang tertib, seperti membuat laporan keuangan, terus juga ngasih bukti transaksi, seperti itu. Terus kemudian ya untuk bisnis yang sehat ya, dan bisnis yang berkelanjutan itu tuh butuh fondasi keuangan yang sehat juga gitu. Kita butuh tahu nih kondisi keuangan yang seperti apa agar usaha kita tuh bisa berjalan terus gitu. Dan kita pun harapannya usaha yang kita milikin itu berjalan lama dan itu berkembang ya omsetnya gitu. Kita bisa membuka cabang dan lain-lain gitu. Dan ya hal ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana tadi ya yang saya sampaikan gitu. Kita nggak perlu mengejar sempurna, tapi yang setidaknya kita mulai dari langkah kecil dulu gitu. Untuk nantinya ketika kita sudah besar, kita nggak kaget lagi dengan hal-hal seperti ini. Seperti itu. Oke, sekian materi dari saya ya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pananda. Baik. Terima kasih banyak Mbak Riani. Wah, keren banget ya materinya. Rekan-rekan semua. Gimana Bapak Ibu? Wah, semakin tercerahkan atau semakin pusing melihat beberapa informasi yang cukup daging ya, Bapak Ibu, yang mana itu bisa menjadi catatan penting untuk kita bersiap menghadapi pelaporan-pelaporan terkait pajak. Secara garis besar tadi Mbak Riani melihat menyampaikan ya tentang intinya dari pajak itu kita harus mulai dari pemisahan laporan keuangan. Betul ya, begitu ya. Nah, di mana kalau laporan keuangannya terpisah, pembukuannya rapi, kita akan lebih mudah menghitung, memantau dan mengambil keputusan. Nah, apa jadinya kalau pembukuannya masih bercampur? Nah, ini nih yang mungkin sering sekali menjadi permasalahan besar bagi UMKM. Karena takut untuk memisahkan laporan keuangan. Bisa itu karena takut jadi lebih banyak kerjaannya, atau mungkin takut karena belum pernah pengalaman gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau pembukuannya itu masih bercampur ya pada intinya nanti akan susah gitu ya. Pajak bisa sangat terasa menakutkan. Dan tadi ketika semuanya sudah clear, dipisah-pisah, maka laporan keuangannya jauh lebih mudah sehingga bayar pajaknya pun jauh lebih jelas. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya. Tanya jawab nih Bapak Ibu, sesi yang juga ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu. Namun izin sebelum masuk ke sesi Q&A, saya ingin mempersilahkan dulu. Di sini ada Mas Ma'arif. Sudah hadir Mas Ma'arif? Udah Mas. Oh iya sudah. Nah, sebelum sesi Q&A, izin Bapak Ibu di sini dari tim Sharky ingin menyampaikan beberapa gambaran ya support jika tadi Bapak Ibu merasa pusing, kebingungan untuk pembukuan hingga lapor pajak. Seperti itu. Monggo Mas Ma'rif, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nanda, terima kasih Mbak Riani. Keren banget ya, teman-teman ada 29.000 orang nih yang hadir pada siang hari ini. Boleh dong reactionnya teman-teman untuk Mbak Riani sama Pak Nanda. Kita kasih aplaus dulu. Oke teman-teman, terkait dengan hari ini ya, webinar hari ini ada hal kita belajar terkait dengan hal fundamental untuk bisnis bertumbuh gitu. Salah satunya adalah dari sisi keuangan.
Jadi kalau ada peraturan pajak baru yang 22% dan lain sebagainya, ketika hal fundamental ini udah clear, harusnya teman-teman udah bisa nggak usah bingung lagi gitu, nggak usah khawatir mau tarifnya berapa, mau aturannya kayak gimana, sepanjang fundamental ini udah clear duluan gitu. Nah, persoalannya adalah ketika kita pengen membuat laporan keuangan, tapi kita bingung nih caranya kayak gimana, terus nanti pakai tools apa, dan lain sebagainya gitu. Contoh sederhananya, kayak misalkan teman-teman mau bikin laporan laba rugi, tapi nggak tahu mau dimasukin ke akun mana, atau masuk ke kolom mana, debit atau kredit, dan lain sebagainya gitu. Nah, kebetulan banget kami dari Sarki itu punya satu tools dan satu solusi yang insya Allah membantu teman-teman untuk gimana caranya nih mempermudah untuk bikin laporan keuangan tanpa harus punya background akuntansi, tanpa harus punya apa namanya bikin apa ya istilahnya bikin laporan keuangan sendiri yang advance gitu. Itu kita semua bisa dalam satu tools yang lebih mudah dan lebih cepat gitu. Nah, izin share screen dulu ya teman-teman semua untuk gambaran nanti sebentar ya. Apakah sudah nampil teman-teman? Sudah ya? Udah. Oke, siap. Izin untuk teman-teman simak dulu ya video ilustrasi berikut. Ini gambaran dari tools kami terkait dengan gimana caranya kami membantu teman-teman untuk mempermudah bikin catatan keuangan dan laporan keuangan dengan hanya melalui chat. Jadi hanya bikin ada semacam chatbot gitu yang kita siapkan. Jadi teman-teman tinggal chat aja ke bot tersebut, nanti udah outputnya bikin jadi laporan keuangan dan pencatatan keuangannya. Izin Mas Marif, boleh di-share sound Mas? Oh ya, sebentar, sebentar. Di pengaturan Zoom-nya. Share. Terdengar belum? Sudah. Apakah udah masuk ya? Oke. Mungkin boleh diulangi saja.
Oke, kebayang ya teman-teman. Eh, tad- Halo, mohon maaf ya tadi sempat ada kendala. Udah kebayang ya teman-teman untuk tools yang kami sediakan untuk teman-teman mempermudah bikin laporan keuangan dan bikin catatan keuangan gitu. Hanya hanya tinggal chat-chat doang, bisa inputnya itu macam-macam ya. Bisa teks, bisa suara, ataupun bisa juga dengan nota gitu. Nah, izin share screen sekali lagi teman-teman ya. Apakah sudah tertampil teman-teman? Hmm. Udah ya? Ya, sudah. Oke. Nah, dari kami menyebutnya ya untuk tools ini adalah AI agent atau AI asisten. Jadi tools ini khusus untuk teman-teman yang pengen mempermudah bikin laporan seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, seperti apa teknisnya itu tinggal bikin apa namanya pesan ke chatbot yang sudah kami buatkan untuk perusahaan teman-teman secara custom dan itu secara khusus ya. Jadi so far nggak bakalan ketukar sama perusahaan yang lainnya. Jadi tinggal kirim aja catatan pesan, mau itu pesan yang teks, voice note, ataupun file bahkan Excel ataupun dokumen lain pun juga bisa. Tuh. Nah, kita pakai apa? Kita biasanya antara dua platformnya, antara WA atau Telegram. Tapi kami sarankan untuk pakai Telegram karena lebih mempermudah untuk integrasinya gitu. Dan insya Allah untuk catatan ini udah terstandar sebagai catatan keuangan baku di apa namanya sistemnya PSAK ya. Jadi so far sih harusnya udah lebih oke dan nggak perlu edit-edit lagi gitu. Nah, ini menjawab dari apa? Menjawab dari beberapa problem ketika kita punya catatan keuangan di Excel, itu kan pertama pasti rawan salah. Terus human errornya juga cukup gede gitu kan. Terus kadang pula kita bikinnya terpisah antara laba-laba rugi, neraca, ataupun catatan lainnya yang terpisah-pisah setiap Excel yang akhirnya mempersulit kita untuk ini nanti nyarinya di mana gitu. Nah, dengan kita bikin AI agen ini harusnya bisa terintegrasi dalam satu sistem software akuntansi yang mana itu bisa terintegrate semuanya. Terus yang kedua, harganya lebih murah daripada ketika kita nge-hire akuntan secara penuh. Laporan keuangannya juga real time, artinya ketika kita butuh laporan yang eh, apa namanya secara periodik dan cepat, kita tinggal chat aja di chatbotnya kita gitu. Kita minta laporan apa dan butuhnya untuk periode berapa. Terus rekonsiliasi bank maupun transaksi marketplace. Nah, tadi ya seperti ilustrasi di video yang tadi sempat kita simak bareng-bareng, kita tinggal kirim pesan, nanti dari AI memahami, terus masuk ke buku besar. Buku besarnya ini nanti tergantung kita callingnya kemana ya, pakai software apa. Nah, nanti langsung bikin udah jadi laporan siap yang bisa kita akses gitu, entah itu laporan laba rugi, neraca ataupun arus kasnya. Nah, ini contohnya seperti tadi di ilustrasi juga. Terus secara fiturnya ini lebih ringkas, lebih cepat dan lebih terkontrol gitu. Dari pencatatan jurnalnya lebih otomatis, laporan keuangannya juga secara real time ataupun integrasi dengan platform akuntansi lain. Contohnya misalkan apa? Misalkan teman-teman udah pakai nih Udo atau pakai Jubilio atau pakai Kledo ataupun Accurate dan Journal ID ataupun pakai platform lain, insya Allah nanti kita bisa bantu integrasi ke laporan keuangan tersebut gitu. Oke, teman-teman,
kami menyediakan waktu untuk demo. Jadi kalau teman-teman merasa butuh banget hari ini, jangan tunggu lama-lama ya. Langsung klik daftar aja di kolom chat atau bisa aja teman-teman menghubungi admin kami di grup yang tersedia di WhatsApp yang biasa ngirim pesan-pesan ke teman-teman itu bisa di chat aja bahwa kami mau demo gitu. Kenapa demonya ini lebih privat? Karena memang secara sistem yang kita bikin ini dibikin custom dan privat gitu. Jadi demonya khusus untuk perusahaan dari Bapak dan Ibu aja, bukan untuk semuanya gitu. Jadi nanti tolong yang pengen merasakan sensasi bikin laporan keuangan hanya sebatas via chat, itu bisa langsung hubungi WhatsApp dari admin kami atau boleh klik di kolom komentar, klik daftar ya. Nanti kami sediakan gratis dan kami bantu untuk setup untuk demonya. Mungkin itu aja teman-teman. Izin ya, silahkan langsung hubungi admin kami dan bisa atau selain itu juga teman-teman bisa daftar aja. Untuk harganya berapa? Kita coba dulu aja ya. Kita rasakan sensasinya. Teman-teman udah bisa merasakan gimana caranya bikin laporan keuangan yang sangat mudah dan bisa terintegrasi ke beberapa software. Oke, terima kasih Pak Nanda dan Mbak Riani. Untuk teman-teman, kami tunggu ya untuk pendaftaran demo dan trialnya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Mas Ma'arif. Alhamdulillah ada solusi ya, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu untuk yang sempat pusing, sempat bingung. Aduh, saya pengen nih rapiin keuangan, rapiin pembukuan, tapi saya nggak ada waktu gitu ya. Nah, ini bisa dicoba ya. Tadi nanti bisa langsung hubungi admin yang ada di apa WhatsApp grup atau japri ke Mas Marif gitu atau japri admin yang ada di sini boleh silahkan gitu ya semudah mungkin ya Bapak Ibu gitu ya. Semoga itu jadi solusi, jadi gambaran, dan tadi ya kami menyediakan free ya Bapak Ibu rasakan saja dulu gitu ya. Nanti terkait dari apa namanya biaya layanan harga itu eh, apa namanya akan menyusul ketika Bapak Ibu sudah merasakan fitur chat AI agent tersebut. Oke, baik. Yang sudah menunggu pertanyaan nih, ini sudah ada ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan langsung masuk saja ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan yang mau tanya jawab, yang mau bertanya, sampaikan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Nah, karena ini mungkin waktu kami tinggal sampai jam 11. Nanti jika tidak ada yang tidak terjawab, nanti bisa kami sampaikan melalui sebuah dokumen Q&A ya. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya hari ini saja menjawabnya, tapi nanti ada dokumen Q&A yang kami lampirkan juga materi. Seperti itu. Jadi jangan lupa mengisi form daftar hadirnya. Nah, rekan-rekan panitia boleh juga ya untuk bisa share daftar hadir. Silahkan Bapak Ibu isi sekaligus kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada ya yang bertanya. Yang pertama dari Mbak Pratiwi. Nah, ini Mbak Pratiwi ini bertanya nih, Mbak Riani, tentang menanyakan untuk PT Perorangan, apakah pelaporan dan pembayaran pajaknya dilakukan per bulan? Dan apakah untuk rekening cukup dengan rekening pribadi atau sebaiknya mempunyai rekening atas nama PT? Wah, ini menarik banget nih pertanyaannya. Monggo mungkin langsung saja Mbak Riani untuk menjawab. Oke, terima kasih Pak Nanda. PT Perorangan ya. Jadi kalau untuk PT Perorangan sendiri memang harus pembayarannya itu setiap bulan ya. Kalau laporannya sih biasanya nanti tetap SPT tahunan yang 1 tahun sekali. Cuma kalau berdasarkan PP 20 tahun 2026 kan PT Perorangan itu tuh masuk dalam kategori yang mendapat fasilitas 0,5 ya. PPh final 0,5 selagi omsetnya itu masih di bawah 4,8. Nah, PPh final 0,5 itu disetorkannya setiap
bulan karena mengikut dari omsetnya gitu. Jadi maksimal dibayarkan itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Misal kayak Januari dapat omset ya. Omsetnya itu 10 miliar 10 juta gitu. Nanti dihitung aja 10 juta dikali 0,5 berapa terus nanti nah itu disetorkan maksimal banget di tanggal 15 Februari gitu. Jadi tanggal 15 bulan berikutnya dan itu nanti sampai 1 tahun ya gitu. Karena kalau misal tidak disetorkan setiap bulannya, nanti ketika laporan SPT tahunan di bulan Maret, eh, ya di bulan Maret nanti kan ada ini ya rincian omset dari penggunaan fasilitas gitu. Nah, biasanya nanti harus harus melunasi dulu setiap bulannya. Jadi kayak harus bikin billing selama 12 bulan terus dibayar satu-satu. Nah, baru bisa lapor gitu. Jadi memang kalau untuk pembayarannya itu setiap bulan, tapi kalau laporannya itu nanti tetap menginduk di SP tahunannya yang diinput 1 tahun sekali. Biasanya yang di bulan Maret gitu. Terus kemudian kalau untuk rekening itu lebih baik kalau misal memang sudah PT perorangan dibuat sama aja sesuai dengan nama PT-nya gitu. Karena biar biar tahu bahwa rekening ini tuh atas nama PT gitu, atas nama usaha tersebut gitu. Kalau dari saya sih lebih oke-nya memang sesuai dengan legalnya ya. Jadi legalnya apa ya dibuat aja rekeningnya, rekening korea sesuai dengan legalnya gitu. Karena nanti itu juga lebih akan menjadi bukti yang lebih valid ya ketika hanya dipisah tapi sama-sama rekening pribadi gitu. Karena nanti biasanya kalau di Korteknya pun kan ada Kortek PT-nya ya, PT perorangannya biasanya yang cabang dari atau nanti kan ya biasanya ada akunnya gitu yang diimpersonate dari akun pribadinya gitu. Nah, bagian informasi di bagian rekening kalau misal rekeningnya itu terdaftar atas nama PT-nya nanti kedetek di situ. Jadi dari pajak pun tahu usaha ini tuh punya satu rekening, rekeningnya bank apa gitu, terus nomornya berapa gitu. Jadi lebih lebih oke kalau misal udah PT perorangan mending dibuat sesuai dengan PT-nya saja seperti itu. Oke, baik. Mbak Pratiwi, apakah sudah terjawab? Boleh konfirmasi? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh? Mbak Pratiwi? Oke, oke. Sambil menunggu mungkin ya, Mbak Pratiwi. Nah, di sini ada pertanyaan tadi ya, yang kedua dari Mbak Pratiwi itu terkait apa sih bedanya rekening pribadi dengan PT ya? Karena tadi apakah untuk rekening cukup dengan rekening pribadi atau PT? Oh, ini ada follow up question nih dari Mbak Pratiwi. Pembayarannya omset X 0,5% atau bukan ya, Mbak Riani? Iya, betul. Omset dikali 0,5%. Oke, baik. Karena PT-nya baru, Kak. Atau mungkin boleh Oke. ini Mbak Pratiwi kalau mau bertanya via langsung membuka mic atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Oh, sudah cukup ya. Baik, Mbak Pratiwi. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Dimas Ardiansyah nih, Mbak Riani. Kak izin bertanya, untuk usaha pribadi wajib bayar pajaknya per berapa waktu? Oh, ini tadi sedikit terjawab ya. Jadi mungkin boleh diklarifikasi lagi. Dan apakah ada syarat untuk tidak membayar pajak usaha? Misalnya pendapatan per tahun harus ada minimal pendapatan. Gitu, Mbak Riani. Oke, kalau untuk pajak ya, sebenarnya itu dilihat lagi dari usahanya itu perorangan atau PT perorangan ya. Kalau yang tadi saya sebutkan itu kan sebenarnya kalau yang dapat fasilitas 0,5 itu kan usaha pribadi dan PT perorangan. Dan itu kalau pembayarannya memang harus disetor setiap bulan. Cuma kalau untuk yang usaha pribadi yang masih memang bentuknya perorangan, bukan PT perorangan itu
dapat fasilitas 500 juta omset pertama itu tuh belum dikenakan tarif pajak gitu. Jadi memang belum ketika misal ya omset sampai dengan bulan ini gitu. Dalam di tahun 2026 itu hanya masih 400 juta, itu berarti belum ada ini pembayaran pajak gitu. Tapi nanti kalau misal memang sudah lebih dari 500, misal kayak di bulan Agustus ternyata udah 700 gitu. Nah, berarti 200-nya itu tuh udah kena tarif yang 0,5% ya. Berarti 200 juta dikali 0,5% gitu. Nanti hasilnya itu, angkanya itu yang akan dibuatkan billing dan disetorkan ke pajak. Seperti itu. Kalau untuk yang perorangan. Tapi kalau untuk PT perorangan itu berapapun omsetnya, setiap bulannya langsung dikenakan tarif pajak. Siap, baik. Mungkin izin konfirmasi nih, Mas Dimas. Mas Dimas Ardiansyah, apakah cukup atau ada follow up question? Oke, sudah terjawab ya. Oke, baik. Sudah cukup jelas. Nah, mungkin ini saya kasih satu kesempatan pertanyaan bagi yang masih ingin bertanya. Boleh raise hand atau via chat. Satu pertanyaan terakhir. Apakah ada? Oke, ini ada follow up question lagi nih, Mbak Pratiwi. PT-nya kan baru di April, baru dibuat April ya, dan sampai sekarang belum bayar pajak. Apakah nanti ada denda atau apakah pembayarannya di X omset bukan laba ya? Silakan Mbak Riani. Oke. Kalau April ya, berarti kalau misal memang Aprilnya itu udah mulai ada omset, harusnya mulai April kan dibayar. Nah, ternyata sampai sekarang itu belum belum dibayar, itu mending disetor sekarang aja sih Kak. Jadi karena nantinya juga kalau misal ketika setornya di SPT atau ketika pas mau laporan SPT tahunan ya di Maret, itu kan tetap billingnya kan per bulan ya. Berarti harus bikin billing dari April, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu. Nah, itu kan biasanya kalau misal kita telat setor itu ada denda dan dendanya itu semakin lama kita setor itu akan semakin besar gitu karena dihitungnya dari bulan misal harusnya disetornya tuh bulan Mei ternyata kita setornya bulan Juni gitu berarti nanti kita ada denda satu bulan gitu dan dendanya itu dihitungnya dari nominal nominal yang harus disetorkan dikalikan dengan nanti ada menyesuaikan dengan suku bunga eh, Direktorat Jenderal Pajak gitu. Jadi nanti ngikutin dari suku bunga di bulan itu ya, bukan suku bunga BI tapi suku bunga pajaknya di bulan itu akan menentukan nanti kena bunganya tuh berapa persen dari uang yang harusnya disetorkan gitu. Jadi kalau misal memang di Aprilnya itu sudah ada omset dan sekarang belum disetorkan, mulai sekarang aja yang dari April sampai April, Mei, Juni. Mei ya, sampai Mei ya paling. Oh, Mei. Ya, April kan berarti harusnya dilaporkan di bulan Mei. Mei itu nanti dilaporkan di bulan Juni ini ya. Jadi ya 2 bulan ya, April sama Mei itu dibayarkan sekarang aja gitu. Terus nanti selebihnya itu ngikutin dengan bulannya. Berarti di bulan omset bulan Juni nanti dibayarkannya di maksimal banget tanggal 15 bulan Juli. Seperti itu. Siap. Cuman nanti kalau untuk perkara denda, biasanya nanti tergantung pajaknya ya. Karena dari kita tuh biasanya bayar pajak ya ketika ada STP-nya gitu. Kalau misalnya nggak ada STP-nya, ya udah nggak usah bayar denda gitu. Tapi ketika ada STP-nya, nah itu adalah kewajiban yang perlu dibayarkan. STP itu surat tagihan pajak. Seperti itu. Baik. Wah, lengkap dan jelas sekali ya Bapak Ibu jawaban dari Mbak Riani. Harapannya ini bisa menjadi gambaran utuh untuk bekal ya Bapak Ibu ke depannya bersiap merapikan keuangan hingga pembukuan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya Bapak Ibu.
Namun sebelum menutup, izin saya mengingatkan ya Bapak Ibu untuk mengisi form kehadiran, karena nanti Bapak Ibu akan dikirimkan materi, kemudian link rekaman itu melalui email yang ada di form kehadiran. Nah, kemudian jika tadi yang ingin mencoba AI agent untuk Bapak Ibu, silahkan hubungi admin di grup WhatsApp atau hubungi Mas Ma'arif tadi di grup WhatsApp juga ada. Nah, Bapak Ibu bisa juga tadi ketika masih penasaran nih, pengen konsultasi lanjutan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menjadwalkan, menyampaikan ke admin ingin menjadwalkan atau namun kami umumkan nanti di grup ya. Nanti di grup kami akan melihat dari keaktifan dan juga dari pengisian form feedback ya kepada Syahni. Seperti itu. Baik, Alhamdulillah kita sudah berada hari ini di penghujung acara terkait webinar terkait webinar pajak khususnya untuk membahas tentang keuangan dan juga pajak dan alhamdulillah Bapak Ibu kita sekarang paham ya bukan hanya sekedar soal pajak tapi juga kita sekarang paham tentang pentingnya pembukuan yang rapi gitu ya karena berapapun pajaknya nanti ditentukan oleh aturan pemerintah ketika kita punya pembukuan yang rapi kita nggak akan takut ya untuk bisa membayar pajak tersebut. Sekian dari kami, Syarki, dan saya Nanda pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar berikutnya ya. Jadi jangan live grup WhatsApp, nanti kita akan posting webinar-webinar yang menarik tentang keuangan dan pajak selanjutnya. Baik, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.